selamat datang di channel YouTube aku, Maevi. Hari ini aku itu mau bahas gitu ya, alasan eh, kabur dari pabrik garmen. Wah, istilah kabur itu udah umum gitu ya, udah hal biasa gitu loh kalau di setiap pabrik garmen. Karena apa? Pada setiap bulannya pasti itu ada saja karyawan yang kabur gitu ya. Memang tidak di semua perusahaan, tapi kebanyakan hal tersebut terjadi gitu. Hari ini aku akan kasih tahu gitu alasan-alasan apa saja sih yang membuat mereka atau para karyawan itu memutuskan untuk kabur. Kenapa sih nggak mengajukan resign saja dan lain sebagainya? Pasti mereka melakukan tersebut tuh pasti ada alasannya. Kalau tanpa alasan sih menurut aku nggak mungkin ya, karena mereka kabur tuh pasti memiliki alasan. Alasan yang pertama, mereka yang biasanya itu kerja di pabrik garmen kabur itu karena mereka itu satu kayak nggak cocok sama pekerjaannya. Oh ternyata kerja di pabrik garmen tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Biasanya itu untuk yang baru-baru gitu ya, ngerasa oh kemarin misalnya kerja jadi pelayan di kafe ataupun kerja jaga toko di SPG dan lain sebagainya. Setelah itu nyoba kerja di garmen, apalagi di bagian-bagian tertentu gitu kan ya, kok beda, kok kayak gini tidak cocok sama pekerjaannya, jadi dia itu merasa nggak nyaman gitu. Yang kedua itu biasanya karena yang nggak nyaman sama lingkungan kerja ya, sama atasan, sama teman, dan sama sistem di perusahaan tersebut. Misal ya, di perusahaan tersebut tuh temennya kayak egois-egois, nggak enak-enak, mau menang sendiri. Atasannya suka melakukan kekerasan verbal, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, diskriminasi terhadap anak baru. Biasanya jadi nggak nyaman. Terus sistem di perusahaan tersebut gitu ya, sistem itu terkait peraturan-peraturan yang memang terkadang merugikan para karyawan. Jadi mereka itu kayak udah nggak enak gitu loh, jadi mereka ya kabur aja gitu. Mereka nggak mau nunggu lah, kayak nunggu 1 bulan dulu, karena dengan mengajukan resign berarti kan kita menunggu 1 bulan setelah kita mengajukan surat pengunduran diri baru bisa keluar sesuai peraturan yang berlaku gitu ya. Pada umumnya di perusahaan-perusahaan garmen itu seperti itu gitu ya. Alasan yang ketiga itu biasanya itu jam kerja ya. Kalau pabrik yang sering men-skor karyawan, karena ada beberapa perusahaan garmen gitu ya, pabrik garmen gitu ya, yang melakukan kayak skor untuk karyawannya gitu. Kayak ada yang namanya wajib molor per 1 jam, ada yang beberapa jam kalau nggak dapat target molor sampai dapat target gitu, ada yang seperti itu. Itu membuat para karyawan tuh biasanya ya, kalau udah nggak kuat karena mungkin saking capeknya dan lain sebagainya. Karena kalau dengan molor kita bekerjanya lebih banyak dan mendapatkan upah yang lebih sedikit, mereka kan jadinya kayak merasa kecewa. Endingnya mereka kabur, mereka nggak mau nunggu-nunggu terlalu lama gitu loh. Ah, pabriknya aja sering molor, gajinya cuma segini ya. Masalah itu tadi biasanya bikin mereka pada kabur. Selanjutnya, ini sering terjadi. Ada beberapa perusahaan gitu kan ya, yang mempersulit, oknum-oknum tertentu saja gitu ya. Mempersulitnya dalam arti gini, kita itu sebenarnya itu pengen resign gitu kan ya, pengen mengundurkan diri secara baik-baik, karena kita tahu kita itu bekerja itu dulu itu datangnya dengan cara baik-baik waktu melamar. Biasanya kan kita suruh buat surat pengunduran diri ditandatangani oleh atasan. Jadi sebelum mengundurkan diri membuat surat kan kita juga berbicara dulu kan sama atasannya kita kalau kita mau mengundurkan diri. Kadang ada beberapa oknum ya, nggak semua gitu, para atasan tuh kayak mempersulit gitu loh, nggak mau nanda tangani, padahal
kalau atasannya tuh nggak mau nanda tangani, kadang itu ya dia nggak mau terima seperti itu. Kayak kita di perusahaan kita tuh udah nggak kuat di perusahaan tersebut, kita udah mencoba cara yang baik gitu ya, dengan melakukan prosedur resign itu seperti ini, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang mempersulit kita. Jadi kan kita kayak kerasa mangkal, kecewa gitu, yes, endingnya kabur aja, kita mau keluar baik-baik kok dipersusah. Seperti itu sering banget terjadi. Malah ada di beberapa perusahaan kalau kita mau resign disuruh cari ganti. Orang kita aja kadang resign karena kita nggak kuat ngadepin lingkungan seperti itu, masa kita cari orang buat gantiin posisi kita yang seperti itu ya. Ya susah gitu loh. Kita kan juga nggak mau nipu kan ketika kita ngajak teman, kamu mau nggak kerja di sini gantiin kita kerjanya gini-gini. Kan juga nggak enak juga kalau mereka nggak cocok. Gimana kalau cocok sih nggak masalah, tapi kalau yang nggak cocok itu nggak bakal bisa gitu loh. Selanjutnya ya, kita itu kayak punya anggota keluarga, kayak keluarga inti yang misalnya itu sakit gitu kan, kayak orang tua, suami, anak ataupun istri gitu. Namanya sakit atau mengalami musibah gitu kan, kita kan kadang nggak tahu gitu kan. Ketika kita harus merawat anggota keluarga kita yang sakit dan membutuhkan waktu yang lama, kita kan juga nggak bisa mengajukan izin terlalu lama gitu. Kita itu kayak ngerasa nggak enak sendiri sebenarnya sih seperti itu ya. Jadi mau nggak mau ya kita kadang ya kabur aja gitu, karena kalau kita ngurus resign langsung gitu nunggu waktu 1 bulan lah, orang sakitnya aja sekarang dan sampai waktu yang belum bisa ditentukan, karena kalau sakit kan kita tuh nggak tahu ya kalau kayak gitu ya. Jadi banyak yang kabur juga, pulang ke desa ngurusi kadang orang tuanya pada sakit, anggota keluarga lainnya pada sakit, yang keluarga inti gitu kan. Banyak banget teman-teman aku yang akhirnya memutuskan kabur gitu ya, karena kalau resign katanya nunggunya kelamaan gitu. Tapi semua itu tuh juga ada konsekuensinya. Berarti kalau kita memutuskan untuk kabur, kita harus tahu juga kan konsekuensinya apa. Kadang kita dipersusah untuk mendapatkan yang namanya surat pengalaman kerja yang bisa kita gunakan untuk mencairkan dana BPJS gitu ya. Selanjutnya, alasan kenapa sih kok pada kabur per bulannya gitu kan. Jadi ada ya yang perusahaan itu yang memang per bulan kalau habis gajian itu karyawannya banyak yang kabur, nggak tahu kenapa gitu ya, menunggu momen habis gajian dulu baru mereka kabur gitu. Mungkin ada yang mikir terasa eman-eman gitu kan ya. Itu biasanya buat yang baru ataupun lama pun sama gitu melakukannya. Mereka kabur itu kadang ya karena hati mereka itu kayak udah ngerasa nggak enak, ngerasa sakit hati gitu. Kalau sakit hati itu obatnya itu susah banget. Kalau udah berhubungan sama hati, kita itu kayak mengambil keputusan terburu-buru ya, karena setiap orang itu punya batasan hati masing-masing. Mungkin ada orang gitu kan ya, yang dikatain ini itu biasa gitu loh, hatinya kayak biasa gitu. Tapi ada orang yang cuma dikatain apa gitu langsung nggak baper ya, kayak hatinya langsung kerasa sakit, nggak enak, karena mungkin tidak terbiasa dikata-katain seperti itu gitu ya. Jadi karena mereka mengalami sakit hati karena mungkin ya lewat kata-kata dan lain sebagainya di tempat kerja yang dilakukan oleh teman ataupun atasan ataupun siapa, itu membuat mereka jadi yang namanya nggak nyaman. Kita lanjut di part kedua.